Peringatan buat pacar tantenya Gala. Jangan peluk-pelukan atau tarik-tarikan wanita yang lagi mengasuh ponakannya yang dijauhkan dari kakek dodol. Karena kelakuanmu itu dapat merusak mental psikis anak asuhnya. Kalau masih nempel kayak perangko, akan kami laporkan ke polisi Singapura. Susah ya, mencintai kamu aja dilaporin polisi. Curhat Tori. Ya, saya ketawa aja lah saya deh ya. Tanya Pak Jokowi lah ya, kalau tanya Pak Jokowi, boleh nggak Pak Jokowi? Nanti saya tanya Pak Jokowi deh, kalau Pak Jokowi larang, Pak Jokowi larang, mungkin saya akan berhenti. Nggak tahu saya kalau begitu sedih semua. Ya gimana ya? Saya sih nggak ngerti lah jawabannya. Setahu saya kita hidupnya masih dalam lingkung merdeka dasar. Tapi kalau begitu berarti kita udah menghalangi kemerdekaan. Jadi saya sih nggak bisa saya komentari. Serah netizen masyarakat lah yang akan menilai. Pasti sebelum laporan itu ada somasi. Kita yang memperingatkan agar mereka jangan mengeksploitasi ya. Artinya silakan pacaran tapi nggak boleh gendong-gendong anak kecil kan masuk TV gitu. Nggak boleh dijadikan bagian dari konten gitu. Nah kemudian image masyarakat kan bahwa putri dari Pak mertuanya ini itu gak bisa lepas dari cucunya Dodi gitu. Ternyata bisa juga kok. Mereka bisa keluar negeri usia kecil ya gitu. Oleh karena itu ya kita hanya memperingati aja bahwa jangan sampai ada eksploitasi. Karena mereka ini kan keluarga perkontenan ya, yang artinya mereka mencari penghasilan sebagian besar dari yang menyangkut konten-konten yang jangan sampai ini menyangkut cucu daripada Dodi. Kita nggak mikir tantenya lah, kita pikir anak harus berprestasi gitu. Ya masalah tantenya pacaran usia 15 tahun, 16 tahun atau masih kecil gitu kan. Masalah ada berita-berita tentang ya yang namanya sensasi, mungkin ada minuman keras atau menyangkut tentang cara busana yang terlalu seksi. Ya jangan menjadi contoh yang tidak baik buat perkembangan anak nanti gitu. Oleh karena itu kita hanya mengingat aja, mengimbau. Yang terbaik itu yang gimana ya? Kalau memang cara berpakaian muslimin seperti Pak Faisal dan istrinya ya wajar-wajar aja. Tapi kalau terlalu modern kan, jadi saya nggak akan mencampur itu. Tapi yang penting yang menyangkut eksploitasi anak, ya dan itu kan selalu bersama gitu, digendong-gendong gitu kan. Itu semua tuduhannya bohong. Itu dibantah. Hanya semua ada di Instagram saya, dan tolong saya minta kalian bisa mengcopy semua Instagram saya dan captionnya. Saya kasih izin. Dia bilang di pelecehan Februari, awal pertengahan Februari, tapi akhir Februari dia sakit pun aku yang rawat, aku kirim aku suster, kita dansa-dansa, bahkan dia ngelus-elus punggung aku 10 Maret, tanggal 21 Maret, aku bilang sayang, kangen, langsung dia kirim foto seksi, bahkan ada fotonya yang hanya pakai bra. Oke? Jadi jawabannya adalah memang kita ada hubungan khusus. Mula-mula memang aku suka, tapi lama-lama aku tidak suka, sehingga dia makin nggak suka gara-gara aspri gue terlalu banyak yang cantik gitu loh. Bahkan pernah tanggal 27 Februari, gara-gara dia marah, gara-gara aspri gue yang lain datang waktu pertandingan tinju Holy Wing, dia ada di situ saya bawa, gara-gara aspri gue ada yang lain yang cantik-cantik dan jauh lebih muda, dia pulang naik Grab. Okay? Jadi memang awalnya kita ada hubungan khusus, tapi lama-lama aku menjauh. Itu pemicunya semua. Nah, jadi semua kemesraan kami terjadi di akhir Februari sama bulan Maret. Anda bisa lihat di Instagram saya. Tolong itu di copy untuk disiapkan dan juga postingannya. Makanya bohong total kalau dia bilang bahwa ada pelecehan di Februari. Apa sih yang terjadi dengan Kim yang dilakukan oleh Hotman Paris yang diduga ya? Apa sih yang dichatting melalui WhatsApp dan lain-lain oleh Hotman Paris terhadap Kim? Salah satu yang sudah saya kirim itu sudah ada di Hotman Paris. Apa sih? Nah itu besok kita akan ungkap. Jadi saya enggak, karena sudah ada pembicaraan dengan Hotman,
7x24 jam itu sebelum itu sudah ada, dan ini juga masih saya bersabar. Nah, tapi karena saya lihat niat baik sudah mulai dilangkahi oleh dia tidak komitmen, sudah kita tempuh ini. Nah, jadi sebelum sampai ke kepolisian, Kim diminta dulu dukungan dari banyak pihak karena memang dia perempuan, punya anak dan lain-lain. Dan saya terima kasih dari Kementerian Perempuan sudah merespon. Ini bukan kami yang memulai, dan ternyata Kementerian Perempuan dia respon. Dia lihat ini sudah viral, maka dia minta verifikasi. Besok saya akan upayakan datang. Setelah itu kami akan ke Komisi Perlindungan Perempuan lagi, Komnas, dan juga Komisi Perlindungan Anak. Ya. Jadi ini bukan penggiringan opini, tapi ini instansi terkait. Sehingga ketika nanti dibuat laporan, itu sudah benar-benar klop. Di mana dia kirim foto seksi, di mana dia berdansa bulan Maret. Bagaimana bisa pelecehan Februari kalau bulan Maret masih berdansa-dansa, bahkan dia ngelus-ngelus punggungku dengan mesra, makan selalu tangan diremas-remas. Ada hubungan khusus, tapi lama-lama saya menjauh. Okay? Mengenai si Rasman, dia memang dendam sama gua gara-gara dia kuasa, dia tidak dipakai lagi oleh Dr. Richard Lee dalam kasus Kartika Putri. Dia menuduh saya merebut kliennya, ya. Padahal saya itu pengacara top dunia yang udahlah dia bukan saingan gua. Jadi ini aja. Jawabannya ada semua di Instagram saya. Yang kedua, kalau memang mereka punya nyali dan kalau mau menterinya bijaksana, ayo ada, tapi dengan syarat harus terbuka di depan wartawan, biar gue buka semuanya. Tenang aja, nanti akan lihat sendiri. Kalau dia punya bukti, dia sudah lapor polisi, dia nggak punya apa-apa. Itu karangan bohong semua, oke? Okay? Ya udah nggak usah tanya gue deh. Aku udah deh, itu semua junior. Si Rasman itu junior gue, itu nggak usah ajarin gue deh. Aku tahu kapan saatnya bertindak. Tapi yang jelas itu semua kebohongan. Oke, saya udah nyampe nih ya. Aku di Batam nih. Aku lagi merayakan kesuksesan saya di Holy Wing Batam. Saya hanya mau ketemu dengan di hadapan menteri kalau di hadapan wartawan. Ayo tantang mereka. Berani nggak? Di mana letaknya? Letaknya itu mencemaran di mana? Jadi makanya kadang-kadang orang berbicara itu gampang. Terserah mau ngomong apa, mau bicara apa dia. Saya berbicara hal itu karena saya ikut tanda tangan, kemudian tidak jelas. Yang saya tanda tangan ini udah cair apa belum, kan nggak jelas kan? Tentu wajar dong saya bertanya. Jadi kadang-kadang orang ini asal aja ya. Jadi sekarang kalau dia ngomong udah jelas uangnya di sini, ya udah selesai, tenang saya kan. Saya tidak merasa ada harapan anak cucu saya nanti suatu saat. Udah selesai urusan. Cuman kan kemarin kan nggak juga dikelirkan. Pak Ji, umpamanya saya ditelepon, Pak Ji duit udah cair, taruh di rekening ini, taruh di sini, ya sudah. Nggak ada komunikasi kayak nah, gitu. Kan nggak ada. Makanya saya pertanyakan karena udah diam aja udah 5 bulan kan, sejak saya tantangan kan. Udah selesai kalau udah ya udah. Nggak ada masalah lagi. Lapor-lapir dulu, pusing saya dengan. Ya kalau pasal-pasalnya kita kembali lagi pada kalau mereka yang tantenya yang melakukan atau papanya, ya kita lihat dulu pasal pencemaran nama baik gitu kan. Kalau nanti kita lihat undang-undang perlindungan anak gitu kan, nanti kan itu ada aturannya lagi. Saya nggak bisa kena dia arahnya kemana gitu. Memang nggak terlalu berat sih, kecuali dia kayak anak-anak pinggir jalan yang digendong orang tuanya, ini kan sebenarnya masih batas wajar gitu. Cuman karena ribut dengan Dodi aja sehingga kita lebih sensitif ketika mereka bebas bersama, ternyata Dodi nggak bisa bertemu, ya itu aja membuat kegalauan dari Dodi. Oke, bisa, dan kan kita minta supaya jangan sampai anak ini kan harusnya kan punya rumah itu kan harusnya boleh masuk Pak Haji Faisal. Wali itu kan hanya menyangkut administratif, ya kan, artinya bisa aja diawasi bersama-sama gitu. Faisal juga jangan terlalu bermanuver seolah-olah. Kalau bicara tentang asuransi kan itu memang jelas itu udah punya Dodi gitu, dan masih ada dananya kok, gak ada masalah. Kalau masalah perwalian ya memang Faisal bikin perwalian bukan bersama, harusnya kan bersama-sama, makanya Dodi tolak dan dia maunya sendiri kan gitu. Tapi sekarang mereka udah dapat sendiri, udah diajukan, nggak bisa dirubah lagi, ya begitulah hasilnya. Akhirnya kan disitulah terjadi kemarahan Dodi kan kira-kira. Kan ada orang mengatakan bahwa saya umpamanya pandangnya itu kan kurang tepat lah menurut saya. Padahal saya selama ini kan membantu. Apa yang saya bantu? Ini saya bantu. Kan begitu. Saya jelaskan. Ya kalau mereka tidak mau menerima, ya sudah.
Tidak perlu diperpanjang. Dan saya tidak minta bayar kepada mereka, kepada orang-orang yang mengkritik orang-orang yang saya tidak minta bayar. Sekarang kalau mereka itu nggak usah ngejek-ngejek aja. Kalau berprestasi kan emang sehebat apa sih keluarga kalian? Kalau saya mau memuji keluarga kita juga, saya juga punya keluarga gitu. Keluarga kita kan itu sama kayak menghina, kayak terlalu sombong lah kira-kira. Seperti apa sih? Anaknya yang berhasil yang mana juga kan? Betul nggak? Yang berhasil itu seperti apa? Kalau masih ya nggak usah disampaikan lah, biar aja masyarakat menilai sendiri gitu kan. Kalau saya, keluarga saya nggak ada yang narkoba, nggak ada yang mabuk-mabukan, nggak ada yang pakai pakaian seksi, nggak ada. Jadi nggak tahu yang mana yang sukses yang seperti itu atau sukses yang seperti Farhad Abbas. Alhamdulillah, tadi sudah dilakukan pendaftaran resmi dan sudah terdaftar. Nih, ya. Gugatan terhadap Richard Ya, ini gugatan terhadap saudara Dr. Richard Lee. Dan insya Allah kami tinggal menunggu relas panggilan untuk kita sidang dan atau mediasi, kan begitu ya. Nanti akan dipimpin langsung oleh Pak Binto, dibantu oleh Pak Andi, kemudian dipimpin oleh Pak Leo Situmorang, Ketua Umum FPI, Binto, kemudian Bung Andi dan Pak Donald serta teman-teman yang lain. Ada 8 orang. Dan ini kemudian saya sebagai penggugat. Kalau saya nggak salah ya, gugat perdata ya. Kalau saya sih tinggal tunggu undangan pengadilannya aja. Kita datanya semuanya sudah lengkap. Ya, untuk ini jujur bukan lagi dirugikan, sangat rugi pun saya. Pertama materi, tapi di luar itu kan nama baik. Bayangkan kalau saya tidak gugat ini, besok-besok yang puluhan kontrak dengan saya perusahaan dan atau pribadi itu akan putus. Nah karena itu Richard ini harus menjadi perbandingan bagi yang lain, termasuk untuk seluruh pengacara di Indonesia. Jadi jangan sampai ada orang yang suka-suka. Nah, ini sebenarnya angka yang kecil, tetapi ini adalah hak dari kantor hukum saya, dan ini saya sudah tunjuk untuk ini kolaboratif. Maka dipimpin oleh Pak Leo Situmorang. Begitu. Ya. Ini kontraknya. Dan saya bingung, dari kontrak ini, di mana ada tulisan itu? Ya saya membayar kewajiban saya. Jadi kan dikatakan bahwa saya tidak membayar kewajiban saya. Kewajiban yang mana? Kewajiban bulanan kita terus bayar kok. Kewajiban bulanan saya terus bayar. Namun kewajiban beliau sudah dikerjakan atau tidak, seperti itu. Ya, jadi kita nggak ada yang semena-mena sebenarnya, dan kita semuanya itu bersurat semuanya. Lalu yang terakhir, bagaimana mungkin saya bisa bekerja sama dan terus melakukan pembayaran jika pengacara saya melakukan hal tersebut pada saya. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara baik-baik. Kalau beliau sudah melakukan gugatan aja nggak jadi masalah, karena kalau beliau melakukan gugatan itu adalah hak beliau. Tapi setelah melakukan gugatan, melakukan konferensi pers, ini kan harus saya klarifikasi. Jadi seolah-olah ini saya tidak melakukan kewajibannya saya, seperti itu. Padahal saya melakukan kewajibannya saya. Ya nggak apa-apa, masalah gugatan kita selesaikan nanti di pengadilan. Tapi saya tetap nggak mau laporin sebenarnya. Karena ya saya nggak pengen punya masalah, ya sudahlah, terserahlah ngomong. Tapi kalau misalnya sudah main gugatan, ya saya juga bisa sih melakukan hal tersebut. Ada kekecewaan nggak sih? Banget. Kalau kamu jadi saya bagaimana? Kecewa lah pasti ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.